Assalamualaikum, halo semuanya, halo Sobat Pipa, salam sejahtera untuk kita semua ya. Bagaimana kabar kalian? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Ya, selamat datang kembali di saluran ini untuk belajar bahasa Indonesia di kelas Pipa. Bahasa Indonesia untuk penutur asing, Indonesian Language for Foreigners. Bagi yang belum kenal saya, perkenalkan, nama saya Ibu Betaria. Ya, teman-teman sudah siap ya untuk belajar bahasa Indonesia? Siapkan kertas dan pensil, ya, catatan dan pensil, karena kita akan belajar banyak sekali hari ini. Ayo mulai. Ya, so this is what we are learning today. We are learning about reduplication in Indonesian language. Kita sebut sebagai pengulangan. Ya, pengulangan. Can you repeat after me? Pengulangan. Pengulangan. Oke, siap ya? Yeah. So these are the points that we are learning today. There are 5 points we are learning about reduplication. Reduplication of nouns. Masih ingat dalam bahasa Indonesia ya? Kata benda. Plurality. Jadi kata benda dalam bentuk plural atau jamak. Yang kedua, reduplication of intransitive verbs. Intransitive verbs, kata kerja intransitif yang menunjukkan indicating leisurely activity. Ya, jadi kegiatan leisure itu santai. And number 3, the duplication of transitive verbs. Jadi kata kerja transitif indicating reciprocal action. We are going to have each of these to be discussed later. Yeah. Number 4, a duplication of adjectives indicating plurality. And last but not least, number 5, the duplication of adjectives indicating an emphasis. Kita bahas satu persatu ya. Let's discuss about this one by one. Oke, ini yang pertama ya. The first one is the duplication of nouns showing plurality. Jadi bentuk jamak yang menunjukkan, bentuk kata benda yang menunjukkan bentuk jamak ya. Oke. Yeah, so this is what we have right now. Reduplication of nouns indicating plurality. Kata benda yang menunjukkan jamak ya. So this is a simple reduplications of nouns in order to make noun plural. Fungsinya untuk menunjukkan bahwa kata benda ini berbentuk jamak. Let's read out the examples. Guru, menjadi guru-guru. Kerajaan, menjadi kerajaan-kerajaan. Pahlawan, menjadi pahlawan-pahlawan. Pemimpin, menjadi pemimpin-pemimpin. So, very simple forms of showing plural in bahasa Indonesia. Dan salah satunya adalah one of the ways to make plural, ya, plural nouns adalah dengan seperti ini, ya. Guru, guru-guru. So we reduplicate the word, ya. Kerajaan, kerajaan-kerajaan. Pahlawan, pahlawan-pahlawan. Pemimpin, pemimpin-pemimpin. Ya, jadi ini saya tambahkan di sini. Kita hanya tinggal reduplicate the word, jadi mengulang katanya persis ya. Guru-guru, kerajaan-kerajaan, pahlawan-pahlawan, kemudian pemimpin-pemimpin. Ya, kalian lihat dalam bahasa Inggris ya. Teacher, teachers, kingdom, kingdoms, hero, heroes, leader and leaders. Ini adalah guru-guru,
pengajar di UPT Bahasa Universitas 11 Maret. Ada yang kalian kenali? Ya, ada Ibu Nur Amin, Nur Amin Hidayati, kemudian Ibu Amin Nur Hidayati. Kalian biasanya memanggil dengan Ibu Nur. Kemudian Ibu Dian, ada juga Ibu Manda, guru-guru, pengajar-pengajar. Ya. Simple form, right? Kita lanjutkan ya. Yang kedua, reduplication of intransitive verbs indicating leisurely activity. Nah, di bagian ini reduplikasi atau pengulangan menunjukkan kegiatan yang dilakukan secara santai, leisure. Yeah, so you're not in a rush in doing that. These are the examples: bercakap-cakap, berjalan-jalan, bermain-main, duduk-duduk, dan melihat-lihat. Can you repeat after me so that you can pronounce this appropriately? Ya, bercakap-cakap, berjalan-jalan, bermain-main, duduk-duduk, melihat-lihat. Nah, ini ya, ada kami yang sedang bercakap-cakap, kemudian ada juga yang sedang duduk-duduk sambil melihat-lihat sekitar. Oke. Kita lanjutkan ya. Number 3. Reduplication of transitive verbs. Nah, indicating reciprocal action. Okay, so what is a reciprocal actions? Reciprocal actions involves two people or group who do the same thing to each other or agree to help another in a similar way. Ya, jadi kalau dalam bahasa Indonesia kita mengatakan tindakan yang berbalas. Let's read the examples ya. Listen to the pronunciation. Kunjung mengunjungi, meaning to visit each other. Pinjam meminjam, to borrow from each other. Surat menyurat, to correspond with each other. Sekali lagi ya, yuk ikuti saya. Kunjung mengunjungi, pinjam meminjam, surat menyurat. Sambil berlatih ya, sedikit demi sedikit kita pahami dan hafalkan polanya. Nomor 4, reduplication of adjectives indicating plurality. Jadi di bagian ini kita mengulang bentuk kata sifat, reduplication of adjectives, showing plurality. Ya, number 1, pemimpin kerajaan Majapahit pada zaman itu pandai-pandai. Ya, pemimpin kerajaan Majapahit pada masa itu ini ini the leaders. Ya, jadi tidak hanya satu pemimpin. I will show you why we don't say pemimpin-pemimpin in this part ya. Pemimpin kerajaan Majapahit pada zaman itu pandai-pandai. Yang kedua, batu yang digunakan untuk membangun candi besar-besar. Batu yang digunakan untuk membangun candi besar-besar. Nomor 3, kerajaan yang terdapat di Pulau Jawa pada abad ke-8 kuat. So, the adjectives are repeated here. Reduplicated, ya. Pandai-pandai, besar-besar, kuat. Ya, so these adjectives modify the noun. Pemimpin kerajaan pandai-pandai. Batu besar-besar. Kerajaan kuat-kuat. Okay. Yeah, so we have strong kingdoms, big stones, and clever leaders. Kita lanjutkan. Next, number 5.
Reduplication of adjectives indicating an emphasis. So we use this to emphasize. Dalam bahasa Indonesia, kata kerjanya adalah menekankan. Untuk kata bendanya kita sebut sebagai penekanan. Penekanan, an emphasis. Kita baca contohnya nanti ya. Well, sebelumnya I need to remind you about this an emphasis. Yeah, you will notice that there is some overlap between adjectives reduplicated for emphasis and those reduplicated in order to indicate plurality. All we need to do is just to understand the context. Yeah. Okay. So this is almost, because this is almost similar to what we have previously. Hampir sama ya. Coba kita lihat bagaimana cara penggunaannya untuk nomor 5 ini when we want to emphasize, ya, give an emphasis in a sentence. Oke, nomor 1 ya. Besar-besar mangga yang ibu beli di pasar tadi. Besar-besar mangga yang ibu beli di pasar tadi. Muda-muda orang yang tinggal di desa itu. Sulit-sulit tugas pemimpin sebuah kerajaan. Enak-enak ya, enak-enak makanan yang disajikan di restoran itu. Kami sedang berada di restoran dan makanannya memang enak-enak ya. Enak-enak makanan yang disajikan di restoran itu. So when used for emphasis, the adjectives usually appear in front of a sentence to maximize the emphasis. Yeah. So when we use this for an emphasis, yeah, before the noun, yeah, besar-besar mangga, muda-muda orang, sulit-sulit tugas, enak-enak makanan. Oke ya, kita lanjutkan. Jadi ada 5 poin yang kita pelajari about reduplications today. Nah, tapi harus hati-hati ya, kita harus memperhatikan bagian-bagian ini. So we need to pay attention that there are numerous reduplicated words which do not fit any of the categories that we have learned previously above. Yeah, some of which are never used in an under duplicated form. For example, we have this, yeah, masing-masing, ya, masing-masing, kadang-kadang, gado-gado, alang-alang, because they're already reduplicated, ya. Masing-masing, kadang-kadang, gado-gado, alang-alang, kupu-kupu, cumi-cumi, anting-anting. In English word, they are not reduplicated, yeah. But in bahasa Indonesia, it is already reduplicated to have this certain meaning. Masing-masing means each student. Masing-masing mahasiswa. Kadang-kadang, sometimes, gado-gado. You will find this a lot here. Yeah, a kind of mixed vegetable dish with peanut sauce. Alang-alang, name of tall species of grass. Kupu-kupu, butterfly. Cumi-cumi, squid. Anting-anting, earrings. Yeah, earrings, anting-anting. And in some cases, reduplications can produce derivative, which is only loosely related to the meaning of the original word. So we have the word gula, sugar, menjadi gula-gula. It still has something to do with sugar, right? Gula-gula means sweet or candy. Mata, eye. Mata-mata,
spy. Ya. Langit, sky, langit, ceiling. It is still connected to the original word. Ya, so we have here the sky. Kami sedang berfoto dan kalian lihat langitnya cerah. Ya, ini adalah langit, ada awan. Oh, langitnya berawan ya. Langitnya berawan. Lihat ada banyak awan putih di sana. Ini. Ya. Dan siang itu sangat cerah sekali. Kemudian yang di bagian bawah ini adalah langit-langit, ceiling ya. Banyak lampu berwarna-warni menghiasi langit-langit itu. Langit-langit ya, ceiling. Perhatikan juga ini yang last but not least what we have. Nouns are not normally reduplicated for the purpose of plurality when it is logical to expect that the noun is plural. Ya, jadi we know that. Kita baca dulu contohnya ya. Saya membersihkan sepatu. Ya, although we know that it's a pair of shoes, ya. Kita tidak mengatakan saya membersihkan sepatu-sepatu because it is expected that we know they are a pair of shoes, ya. Saya membersihkan sepatu. Saya menggosok gigi. So it is expected when you're saying gigi, you will have more than one tooth. Ya, saya membersihkan sepatu, saya menggosok gigi. Ya, semoga semuanya sudah jelas. Kalau belum, kalau ada yang perlu ditanyakan, kalian bisa tuliskan di kolom komentar atau kalian juga bisa nanti tanyakan langsung di kelas. Setelah ini kita akan melakukan beberapa latihan membuat kalimat dengan menggunakan kata pengulangan, reduplication. Ya. Itu dia untuk pelajaran kali ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih telah menyimak. Terima kasih telah belajar di kelas PIPA. Terima kasih telah belajar bahasa Indonesia. Sampai jumpa kembali. Stay safe and healthy. Tetap sehat selalu ya. Ayo belajar BIPA bahasa Indonesia untuk penutur asing. Terima kasih. Bye-bye.